As-saniyatu yang kedua, tingkat wirai yang kedua, wara'us salihin, wirainya orang-orang soleh, wa huwa tawaqqi minasyubuhat, yaitu menghindari barang-barang syubhat, remeng-remeng antara halal dan haram, allati tataqabalu, yang saling bertentangan, fiha, di dalam barang-barang syubhat itu, al-ihtimalat, berbagai kemungkinan, mungkin haram, mungkin halal. Gaji bank, mungkin halal, mungkin haram. Mungkin haramnya karena bank sistemnya konvensional, utang 1.000, nyaur 1.100. Kemungkinan halalnya bisa jadi tambahan itu enggak karena akad, ya karena kelaziman dan karena undang-undang, karena aturan pemerintah dan berlaku internasional. Sehingga transaksi apa enggak, pokok pinjam otomatis ya begitu. Apa aturan pemerintah itu termasuk akad? Nah itu masih diperselisihkan. Dan kalau dikategorikan aturan itu enggak termasuk akad, aturan pemerintah, maka tambahan sekian persen itu enggak termasuk riba. Sebab yang namanya riba itu tambahan yang diikat dalam akad. Kon, aku gelem nyeli kon, pokok sak bulan nambah sak mini, deal. Iku lho jenenge riba temenan. Sementara zaman ke bank itu nggak ada kalimat begitu, daftar, ngisi belangko, tanda tangan, cap jempol, materai, selesai. Sampean sebagai peminjam mengikuti aturan, pihak bank juga mengikuti aturan yang ditetapkan BI. Bank level ini sekian persen, bank level ini sekian persen, bank pengkreditan rakyat sekian persen, bank dunia sekian persen. Mau nggak mau ya sudah begitu. Jadi nambah itu ya karena aturan. Ngerti ya? Nah, jadi masuk kategori syubhat. Di samping itu, si bank bisa menggaji karyawan, itu enggak semata-mata karena dapat tambahan per bulan. Bank juga melantai di bursa saham. Dari sering jual saham, ambil saham, jual saham, ambil saham. Ya kan? Akhirnya juga dapat untung, termasuk untuk gaji-gaji. Bank juga kadang pembiayaan murabahah. Orang beli mobil dibeli bank, harganya 500 juta, lalu oleh bank dijual. Dijual mundur 3 tahun, harganya 600 juta. Badi. Itu halal. Nah, campur-campur ini untuk gaji. Gaji yang diterima itu berbagai kemungkinan. Itulah namanya syubhat. Ngerti ya? Nah, terus barang syubhat kayak begitu, kalau kita umat Islam sama sekali menjauh. Nah, kesenangan orang Yahudi, kesenangan orang non-Muslim. Oke lah, silahkan umat Islam semua menjauhi bank. Beneran, tak kuasai semua. Gitu kata orang non-Muslim. Nah, kalau sampai bank itu mulai menteri sampai tukang sapu full non-Muslim, mengelola duit ribuan triliun, apa enggak amat sangat bahaya bagi negara? Ya, itu dibuang eman, dibuang sayang, diambil. Nah gitu. Jadi andai ada teman pondokan mau kerja di bank, ojo kesusu di suudon kon pondokan gelem ning bank ojo. Bisa jadi niatnya dia ingin bangun kekuatan Islam di sana, biar nggak sampai bank meskipun syubhat ini dikuasai non-Muslim, yang itu juga membahayakan Islam. Paham ya? Atau dikuasai Muslim tapi Muslim Wahab Borod.
Muslim Wahabrod yang kalau seluruh ketakmiran di musola-musola Bang Wahabi semua, gara-gara nggak ada orang ahlu sunnah di sana, lama-lama juga membahayakan akidah orang-orang Muslim yang ada di Bang itu. Penceramah, khotib mesti dari kaum Wahabrod. Ngerti ya? Nah, gitu. Bahaya. Nah, itu syubhat. Nah, syubhat itu gimana? Itu tadi diambil, dibuang sayang, diambil takut. Tapi ya katimbang diambil musuh. Dulu pas saya ngaji itu, ada kotoran sapi di depan sampean. Anda pilih mana? Kamu nggak mau mengambilnya karena takut kotor. Akhirnya diambil musuh, sawat neraimu. Atau mending kita yang ngambil, bukan wajah kita yang kotor. Tangan saja. Bahkan bisa kita manfaatkan untuk memupuk tanaman yang kuru-kuru itu. Kita ambil bukan untuk enak-enakan kita, tapi untuk mendanai wilayah-wilayah miskin yang terserang kristenisasi, itu memupuk tanaman. Ya kan? Kalau itu pilihannya, paling kotor tangannya, nggak sampai kotor mukanya. Nah,